Bayangin otak kamu kayak smartphone. Mindset itu bukanlah aplikasinya, tapi sistem operasinya. Kalau sistemnya masih jadul, ya aplikasi secanggih apapun bakal lemot, bahkan error. Sama kayak keputusan finansial, kalau kamu masih pakai mindset versi lama, kerja sekeras apapun, hasilnya tetap stuck di situ-situ aja. Misalnya, kamu rajin banget nabung, tapi kalau pola pikir kamu masih terpaku pada rasa takut kehabisan uang, kamu akan terus merasa kekurangan, meski saldo bertambah, karena masalahnya bukan di jumlah uangnya, tapi di filter yang kamu pakai untuk melihat uang itu. Di level ini, kamu mulai sadar, pertanyaannya bukan lagi bisa nggak ya beli ini, tapi berubah jadi ini sepadan nggak sama nilai hidupku. Dan disitulah keajaiban mulai muncul, karena begitu kamu upgrade sistem operasi, cara kamu ambil keputusan ikut naik level. Kamu jadi nggak reaktif lagi, tapi lebih reflektif, lebih tenang, lebih bijak. Mindset bukan cuma soal motivasi, ini fondasi utama dari semua keputusan keuangan, dari beli kopi sampai investasi masa depan. Jadi kalau kamu merasa stuck secara finansial, coba cek dulu, jangan-jangan kamu cuma butuh update sistem, bukan tambah kerjaan. Di level ini, kamu hidup seperti ada tombol alarm yang terus berbunyi di kepala. Jangan habiskan uang, nanti habis. Rasanya dunia itu sempit, sumber daya terbatas, dan setiap keputusan keuangan kayak lagi main jenga, sedikit salah langkah, ambruk semuanya. Scarcity mindset ini sering tumbuh dari pengalaman hidup yang serba pas-pasan. Kamu diajari untuk selalu hemat, tapi bukan karena strategi, melainkan karena takut. Takut kekurangan, takut gagal, takut nggak cukup. Jadinya, uang itu bukan alat, tapi tameng, dan fokus hidupmu jadi satu kata, yaitu bertahan. Kamu bisa aja sebenarnya punya uang, tapi tetap merasa bersalah kalau membelanjakannya. Beli kopi di luar, ngapain kan bisa bikin di rumah? Mau liburan? Mending ditabung, nggak usah neko-neko. Kalimat sakral seperti, kita masih punya makanan di rumah, jadi semacam mantra keramat yang menahan semua keinginan untuk menikmati hidup sedikit saja. Masalahnya, mindset ini bikin kamu susah berkembang. Karena setiap pilihan dinilai dari harga, bukan potensi. Kamu sibuk menghindari risiko, padahal kadang kemajuan butuh keberanian untuk bilang, ya udah deh, coba dulu. Tapi tenang, kesadaran adalah langkah pertama. Begitu kamu tahu bahwa kamu sedang hidup dari tempat kekurangan, kamu bisa mulai perlahan-lahan keluar dari sana, pelan, tapi pasti. Setelah lepas dari rasa takut akan kekurangan, kamu mulai berani melirik dunia di luar. Tapi, kamu masih dikendalikan oleh satu hal, yaitu angka. Segala hal dinilai dari harganya, seolah hidup ini spreadsheet berjalan. Mau makan di luar? Dicek dulu menunya. Beli air mineral? Bandingkan harga satuan. Beli baju? Nunggu diskon dulu. Bukan berarti salah, tapi ketika hemat jadi obsesi, bukan strategi, kamu kehilangan arah. Kamu seperti pebisnis yang lupa tujuan usahanya, cuma sibuk potong biaya. Di tahap ini, kamu sebenarnya mulai bergerak. Ada keinginan untuk hidup lebih baik, tapi masih banyak kekhawatiran. Kamu punya mimpi, tapi kamu kasih syarat, asal murah, asal aman. Jadinya, keputusan kamu masih kayak belanja di minimarket dengan kalkulator di tangan. Yang sering terjadi, kamu beli sesuatu karena harganya murah, bukan karena kamu benar-benar butuh atau suka. Akhirnya, barang numpuk tapi hati kosong. Dan ketika ada kesempatan besar datang, seperti kursus pengembangan diri atau peluang usaha, kamu mundur karena kemahalan, bukan karena nggak penting. Kabar baiknya, level ini adalah jembatan. Disinilah kamu mulai menyadari bahwa harga murah belum tentu hemat, dan yang paling murah bisa jadi paling mahal dalam jangka panjang. Kamu mulai lelah hidup berdasarkan angka dan mulai bertanya, apa ya yang sebenarnya aku cari? Di level ini, kamu mulai mengalami momen aha yang mengubah segalanya. Tiba-tiba, pertanyaan yang kamu ajukan saat akan mengeluarkan uang bukan lagi berapa harganya, tapi apa nilai yang akan aku dapatkan dari ini? Dan percayalah, ini bukan cuma perubahan kata, ini revolusi cara berpikir.
Kamu mulai sadar bahwa ada hal-hal yang layak dibayar lebih karena membawa dampak lebih besar. Misalnya, beli kasur yang nyaman karena kamu sadar tidur berkualitas itu investasi kesehatan. Atau ikut kelas online mahal karena kamu tahu ilmu itu akan membukakan pintu-pintu baru. Kamu juga mulai menghargai pengalaman. Jalan-jalan ke tempat baru, ikut workshop, makan malam berkualitas bareng orang terdekat. Semua itu sekarang punya nilai yang nggak bisa diukur cuma dengan angka. Dan yang paling penting, kamu mulai berani bilang, aku pantas dapat ini. Uang pun berubah wujud. Ia bukan lagi musuh yang harus dijaga ketat atau dewa yang harus disembah. Ia jadi alat. Alat untuk memilih, membangun, dan memperkuat keputusan yang kamu yakini penting buat hidupmu. Dan di titik ini kalimat seperti investasikan pada dirimu sendiri nggak lagi terdengar klise. Justru terasa sangat masuk akal. Karena kamu tahu, setiap rupiah yang kamu alirkan ke hal yang bermakna akan kembali dalam bentuk yang jauh lebih besar. Nah, disinilah kamu mulai memainkan peran utama dalam hidupmu sendiri. Bukan lagi sekadar reaktif terhadap kondisi, tapi aktif merancang arah. Uang bukan cuma untuk hari ini, tapi mulai kamu gunakan untuk membangun jembatan ke masa depan. Di level growth mindset ini, setiap pengeluaran jadi seperti potongan puzzle. Kamu tahu kenapa kamu beli sesuatu, dan kamu tahu apa yang sedang kamu bangun dengan itu. Belanja bulanan pun dirancang dengan cerdas, bukan karena promo, tapi karena kamu punya sistem. Bahkan hal kecil seperti langganan streaming dipilih dengan sadar. Apakah ini menambah kualitas hidupku atau sekadar pengalih perhatian? Kamu berhenti hidup dengan ketakutan akan salah langkah. Sebaliknya, kamu mulai bertanya, bagaimana caranya aku menciptakan keseimbangan antara kenikmatan hari ini dan perlindungan untuk besok? Kamu sadar bahwa hidup bukan hanya tentang hemat atau boros, tapi tentang selaras. Uang tidak lagi kamu kejar secara membabi buta, tapi kamu arahkan. Dan bukan hanya untuk hal besar seperti investasi atau properti, tapi juga hal-hal kecil yang membentuk ritme harianmu. Kamu belajar bahwa keberlimpahan bukan tentang punya segalanya, tapi tentang merasa cukup sambil tetap tumbuh. Dan tanpa sadar, kamu sudah tidak lagi terjebak dalam pola lama. Kamu tidak hidup dari rasa takut, tapi dari rasa tanggung jawab atas hidup yang sedang kamu desain. Disinilah kamu mulai membangun pondasi kebebasan. Akhirnya, kamu tiba di titik di mana uang bukan lagi pusat perhatian. Bukan berarti kamu punya miliaran di rekening, meskipun bisa saja, tapi karena kamu sudah tidak lagi dikuasai oleh uang. Sekarang, kamu yang memegang kendali. Setiap keputusan yang kamu ambil bukan lagi berdasarkan rasa takut, melainkan dari tempat yang tenang, jernih, dan penuh kejelasan. Kamu tahu apa yang penting, kamu tahu apa yang kamu mau, dan kamu tahu bahwa kamu sanggup mencapainya dengan ritmemu sendiri. Hidupmu tidak lagi ditentukan oleh jam kerja orang lain. Kamu bisa memilih untuk bekerja, istirahat, bepergian, atau diam sejenak tanpa rasa bersalah. Waktu adalah aset paling berharga, dan kamu memilih untuk hadir sepenuhnya dalam hidupmu. Yang kamu beli bukan cuma barang, tapi ruang. Ruang untuk berpikir, ruang untuk bernapas, ruang untuk menikmati pagi tanpa tergesa-gesa, atau sore yang tenang tanpa notifikasi. Kamu mulai menghargai momen, bukan hanya transaksi. Dan yang paling indah, kamu nggak perlu membuktikan apa-apa ke siapapun. Kamu tidak hidup untuk validasi, tapi untuk merasakan bahwa kamu bebas. Bukan bebas karena kaya raya, tapi karena kamu sudah berdamai dengan uang. Kamu sudah menjadikan uang sebagai pelayan, bukan tuan. Disinilah kamu benar-benar hidup, penuh, sadar, dan merdeka. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Kami sangat menghargai setiap dukungan dari kalian. Semoga hari-hari kalian menyenangkan dan sampai jumpa di video selanjutnya.